Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2167-2170. Pertarungan Tugang dengan Lei Hong sendiri tidak memiliki ketegangan. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah orang yang sangat kuat yang pernah membantai pengikut klan darah, sementara yang lain hanyalah manusia biasa dengan beberapa trik dan kaki yang disulam. Kedua orang ini sendiri tidak berada pada level yang sama. Selain itu, Tugang berdiri di atas panggung saat ini, dan dia telah menerima perintah dari Kevin Ye. Dia seharusnya tidak membunuh siapapun, jika tidak, Lei Hong akan menjadi orang mati. Tentu saja, meskipun demikian, Lei Hong tidak lebih baik saat ini. Karena pukulan Tugang bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Meskipun pukulan ini tidak meledakkan Lei Hong, efeknya lebih mengerikan. Saat ini, Lei Hong berdiri di depan Tugang. Tinju Tugang mengenai bahu Lei Hong, dan darah memercik ke seluruh panggung. Pada saat seperti itu, separuh tubuh Lei Hong sangat berdarah sehingga bahkan salah satu lengannya telah hancur oleh kekuatan tinju yang mengerikan, dan kemudian dia terbang keluar dan tergantung di kandang besi di atas panggung. Darah mengucur deras dari tubuh Lei Hong, dan pemandangan itu berdarah-darah hingga meledak. Dan semuanya terjadi dalam sekejap. Sunyi. Seluruh arena bawah tanah kini sunyi. Baik itu penonton di tribun, orang-orang yang duduk di dalam kotak, maupun pemandu acara yang turun dari panggung. Kini mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah bos, dan napas terkejut terus-menerus keluar dari hati setiap orang. Tak seorang pun ingin mempercayai pemandangan di depannya, termasuk Lei Hong sendiri. Rasa sakit yang hebat itu tampaknya datang lebih lambat dari yang diharapkan. Tubuh Lei Hong yang hancur jatuh ke atas panggung dengan mata yang luar biasa. Pada saat ini, mulutnya masih tidak sanggup berkata, bagaimana ini bisa terjadi. Singkatnya, dia pingsan begitu saja. Adapun Tugang, itu hanya tatapan mengejek pada Lei Hong. Tidak ada tindakan lain dan tidak ada lagi kata-kata. Aku, apa yang baru saja kulihat? Mataku, apakah mataku menipuku? Satu pukulan merobohkan separuh tubuh Lei Hong. Apakah ini masih manusia? Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum ada bisikan di atas panggung. Suara mereka tampaknya tidak terlalu keras, seolah-olah mereka takut mengganggu dewa kematian di atas panggung. Pada saat ini, tampaknya kemenangan atau kekalahan tidak lagi penting bagi para penonton ini. Yang membuat mereka merasa lebih menakutkan dan menakutkan adalah kekuatan mengerikan dari tinju itu. Bagaimanapun, kekuatan ini seharusnya tidak dimiliki oleh manusia. Jangan katakan itu adalah penonton biasa. Bahkan He Jia dan Feng Xiao sudah bodoh saat ini. Feng Xiao, kamu mencubitku, lihat apakah aku sedang bermimpi. He Jia sekarang lumpuh. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya orang di atas panggung itu. Bagaimanapun, Lei Hong juga merupakan petinju unggulan yang memenangkan 7 kemenangan berturut-turut, tetapi dia sangat rentan terhadap kematian sehingga dia seperti boneka, bahkan lebih buruk dari boneka. Saat ini, Feng Yuansheng di kantor juga menyaksikan pemandangan ini. Meskipun Feng Yuansheng tahu bahwa dewa kematian bukanlah sosok biasa, dia tidak pernah menyangka bahwa kematian bisa begitu kuat. Awalnya, Feng Yuansheng berpikir bahwa mengiring Lei Hong setidaknya bisa bergaul dengan pihak lain. Dia juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membersihkan Lei Hong yang tidak terlalu patuh baru-baru ini. Tetapi Feng Yuansheng mematahkan kepalanya dan tidak dapat memikirkannya. Dengan satu pukulan, Dewa Kematian hanya menggunakan satu pukulan untuk melumpuhkan Lei Hong, dan itu adalah jenis yang lumpuh yang tidak dapat lagi dilumpuhkan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bagaimana monster seperti ini bisa muncul? Sambil melantunkan mantra, Feng Yuansheng berkata, cepat panggil Gao Yang. Terlebih lagi, cari semua orang yang bisa kau temukan. Baik, Tuan Feng. Saat orang-orang di bawah tangannya satu persatu keluar, Feng Yuansheng mengambil telepon meja, lalu bergumam, sepertinya aku hanya bisa menelepon bos. Aku tidak bisa menghadapi situasi ini. Harus dikatakan bahwa Feng Yuansheng masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Bagaimanapun, dalam menghadapi kotak 5 yang gila, dia sudah menjadi otak litigasi, dan sekarang ada raksasa manusia seperti itu, ini sama sekali bukan masalah yang bisa ditangani manusia. Jadi terpaksa, Feng Yuansheng hanya bisa menelepon bos klub ini. Namun, di tengah keputusasaan Feng Yuansheng untuk meminta bantuan, saat ini dering itu kembali menggila. Berdiri di atas panggung, Tugang hanya melirik pembawa acara yang masih menatap anjing itu. Kemudian dia berkata dengan lembut, hei, kirim seseorang untuk membersihkan panggung, dan kirim orang ini ke rumah sakit, atau dia akan mati. Perkataan Tugang yang tidak pedas atau lembut itu langsung mengejutkan pembawa acara. Pembawa acara kini melihat penampilan Tugang yang takut tidak bisa takut lagi.
Lagi pula, sejak berdirinya arena tinju bawah tanah, mereka belum pernah melihat makhluk non-manusia yang bisa meledakkan separuh tubuh manusia. Menghadapi permintaan Tugang, pembawa acara hanya bisa mengangguk berulang kali, ya, aku akan menyuruh orang membersihkan panggung. Kau, apa yang kau lakukan? Cepat bersihkan panggung. Sambil berkata demikian, pembawa acara bergegas menyapa staf di bawah panggung. Namun, para staf itu menatap Tugang satu persatu. Mereka seperti melihat setan. Setelah saling dorong dan dorong dalam waktu yang lama, mereka tidak berani maju. Sampai Tugang perlahan berjalan turun dari sisi lain panggung. Berdiri di depan pembawa acara seperti ini, Tugang menatapnya dengan dingin dan berkata, siapa yang akan bermain selanjutnya? Biarkan mereka bergegas. Kesabaran Lao Su terbatas. Pada saat ini, pembawa acara juga tidak berani mengambil risiko. Lagi pula, siapa yang akan diatur untuk bermain selanjutnya tergantung pada maksud dari bos di belakangnya. Oleh karena itu, pada saat ini, pembawa acara hanya bisa tersenyum dan berkata, ini, itu, Tuan Kematian, atau Anda akan pergi ke kamar kecil dan menunggu sebentar untuk beristirahat. Kami akan memberitahu Anda segera setelah kami mengaturnya. Tu baru saja tiba tanpa keberatan. Dia mengangguk langsung, lalu memerintahkan, cepatlah. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Ya, tentu. Pinggangnya membungkuk, saat ini pembawa acara berkeringat dingin, sampai melihat Tu baru saja pergi, dia tanpa sadar menghela napas. Tetapi Tugang tidak tahu bahwa dengan kepergiannya, ada sepasang mata yang menatapnya di kotak di atas panggung. Hanya melihat punggungnya, pemilik mata itu bersinar dengan kegembiraan dan kegembiraan. Melambaikan tangannya ke pria di dalam kotak, lelaki tua dengan setelan kaku itu tiba-tiba berkata, kirim seseorang ke kamar kecil, dan aku ingin melihat Dewa Kematian. Sayang sekali bagi pria yang cakap seperti itu untuk tinggal di tempat seperti itu untuk bertarung. Ya, bos. Bab 2168. Pukulan mengejutkan Tugang benar-benar menggemparkan seluruh arena tinju bawah tanah dan menarik perhatian banyak mata. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang kuat dan berkuasa di Linhai datang ke arena tinju bawah tanah untuk bersenang-senang dan berekreasi. Di sisi lain, beberapa orang ingin melihat apakah ada beberapa bakat yang terkubur di arena bawah tanah. Adalah hal yang baik untuk menggali orang-orang ini untuk digunakan sendiri. Bagaimanapun, para petinju di arena bawah tanah semuanya berasal dari akar rumput, dan tidak akan menghabiskan banyak biaya untuk menggali mereka. Mereka termasuk dalam jenis keuntungan ekonomi. Dan saat ini Tugang tampaknya menjadi bos besar yang harus diperhatikan. Tentu saja, Kevin Ye di arena 5 tidak peduli dengan ini saat ini. Bagaimanapun, yang disebut bos besar di arena ini hanyalah beberapa semut di matanya. Pertarungan baru saja berhenti. Yah, tidak ada yang perlu dilihat. Jika kamu tahu itu, kamu harus membiarkan Tugang sedikit lebih terkendali. Jangan tunjukkan kekuatanmu terlalu dini. Melihat panggung yang tenang di luar, Kevin Ye berkata pada dirinya sendiri. Namun, Nindi Sue yang berada di sampingnya berkata sambil tersenyum, kamu bisa melakukannya. Bahkan jika Tugang menyembunyikan kekuatannya, dia tetap tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Misalnya, Tugang berdiri di sana untuk membiarkan mereka bertarung, dan mereka mungkin tidak dapat menggoyahkannya. Kevin Ye mencubit ujung hidungnya dan berkata tanpa daya di wajahnya, ini juga benar. Bagaimanapun, perbedaan levelnya terlalu jauh, Menghela napas lagi, pada saat Kevin Ye, dewa yang luas itu sekali lagi menyelimuti seluruh klub. Sayangnya, di kamar kecil tempat tinju bawah tanah saat ini, beberapa sosok telah datang ke sisi Tugang. Mereka hampir seusia dengan Tugang, tetapi pakaian mereka sangat cerah. Semuanya mengenakan setelan jas. Terutama pemimpinnya yang penuh kemewahan. Halo, Tuan Kematian. Berdiri di depan Tugang, pemimpin itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Namun, Tugang bahkan tidak repot-repot melihat mereka saat ini, tetapi berkata dengan dingin, siapa kalian? Aku tidak mengenal kalian. Keluar dari sini kata-kata Tugang membuat orang-orang ini marah, terutama anak-anak muda di belakang mereka. Tampaknya mereka ingin memberi pelajaran kepada Tugang. Namun, tindakan gegabah mereka dihentikan oleh pria parubaya di depan mereka. Pria parubaya itu memiringkan kepalanya, menatap Tugang lagi dan berkata, Tuan Kematian, jangan salah paham. Kami tidak memiliki niat jahat. Kami hanya ingin berteman dengan Anda. Ngomong-ngomong, bos kami ingin bertemu dengan Anda. Tugang mendongak dan mencibir, Anda tidak pantas berteman dengan saya. Kalian tahu, mereka yang memiliki beberapa keterampilan tidak memiliki temperamen yang baik, tetapi pria parubaya itu tidak menyangka bahwa temperamen Dewa Kematian akan seburuk itu. Bagaimanapun, Tugang tidak takut pada siapapun ketika dia berada di geng Sirius. Kemudian, dengan Kevin Ye, Tugang hanya menundukkan kepalanya di depan Raja Iblis. Adapun belalang, Tugang tidak menganggapnya serius. Tuan Kematian, jangan terlalu banyak bicara. Apakah Anda tahu siapa kami?
Senyum di wajah Tugang menjadi semakin cemerlang ketika pria di depannya diancam. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya akan memberi Anda 3 detik sekarang, dan saya akan menghilang dalam 3 detik, atau saya akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Jelas, Tugang sangat sopan kepada orang-orang yang tidak penting ini, jika tidak, orang-orang ini pasti sudah mati sekarang. Namun Tugang berkata demikian, akhirnya seseorang mulai tidak dapat menolongnya. MMP, kamu bukan petinju hitam, tetapi juga gila sampai ke ujung tanduk. Saudara Liang, mari kita beri dia pelajaran. Jika kamu tidak memberinya rasa yang baik, anak itu tidak akan pernah berbicara. Atas amarah saudara-saudara kecil di belakangnya ini, pria yang dipanggil Saudara Liang tidak menghentikannya. Saat ini, dia hanya membawa sebatang rokok di mulutnya, mundur ke satu sisi dan menatapnya dengan dingin. Kamu harus tahu bahwa orang-orang muda yang mereka bawa tidak pandai bertarung. Mereka pernah bertugas di brigade khusus sebelumnya, dan beberapa bahkan pergi ke medan perang. Efektivitas tempur mereka sama sekali tidak sebanding dengan pemain tinju hitam. Sementara pria parubaya itu menunggu permainan yang bagus, kengerian dan ketakutannya terjadi. Saat ini, Tugang bahkan tidak berdiri. Tinju dan kakinya tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. 1 pukulan, 2 pukulan, 1 kaki, 2 kaki, tampaknya acak, tetapi dengan kekuatan tak terbatas. Segera gedung-gedung di kamar kecil itu runtuh, dan orang-orang muda yang baru saja berteriak satu persatu tergeletak di tanah. Meski nasib mereka tidak seburuk Lei Hong, namun tidak jauh lebih baik. Selama mereka berada di dekat tinju Tugang, mereka akan terluka atau tergerak. Terlebih lagi, seluruh lengan mereka mengerut dan terlipat. Taji tulang putih yang mengerikan itu terlihat di udara, yang membuat orang merasa takut. Patah. Melihat pemandangan di depannya, cincin rokok di mulut saudara Liang langsung jatuh ke tanah. Ekspresinya saat ini agak tidak bisa dipahami, bahkan ada sedikit ketakutan. Dan kemudian, hal yang lebih menakutkan masih tertinggal. Tugang hanya duduk di tempat dan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, kamar kecil mulai berguncang dan bergetar, dan tempat yang baru saja diinjak Tu meninggalkan jejak kaki yang mengerikan. Pergi. Melihat pria parubaya di depannya, Tugang baru saja mengucapkan kata ini. Namun, kata itu penuh dengan pembunuhan dan kemarahan, yang membuat pria parubaya itu menggigil dan melarikan diri. Tampaknya dia akan tinggal di sini sedikit lebih lama saat ini, dan dia akan bisa mengompol. Pemandangan yang tampaknya biasa di kamar kecil itu ditransmisikan ke kantor Feng Yuansheng di lantai 5. Sekarang Feng Yuansheng duduk di meja seperti ini. Dia adalah salah satu dari 2 yang pertama besar. Di satu sisi, stadion terus mendesak, semua orang menantikan kedatangan acara berikutnya. Di sisi lain, Feng Yuansheng sendiri juga berjuang dengan bagaimana untuk berakhir pada akhirnya. Terutama melihat pemandangan di kamar kecil, Feng Yuansheng lebih yakin bahwa Dewa Kematian jelas bukan orang biasa. Ketika Feng Yuansheng sedang dalam dilema, pintu kantornya tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda masuk. Melihat pemuda yang tiba-tiba masuk, Feng Yuansheng tidak hanya tidak marah dan mengkritik, tetapi juga tampak seperti seorang cucu. Sambil membungkuk, Feng Yuansheng segera berlari ke pemuda itu, menjilati wajahnya dan tersenyum, Tuan Long, Anda akhirnya di sini. Jika Anda tidak datang kepada saya lagi, saya tidak akan bisa bertahan di sini. Mendengarkan kata-kata Feng Yuansheng, pemuda itu hanya meliriknya dengan marah, dan kemudian secara tidak sengaja berkata, apa masalah besar, panik. Sambil membicarakan hal ini, pemuda itu mengeluarkan cerutu, dan Feng Yuansheng, yang memiliki penglihatan yang baik, segera mengambilnya, lalu memanggangnya dan memangkasnya. Baru setelah dinyalakan, cerutu itu diserahkan kepada pemuda itu dengan hormat. Setelah beberapa saat, seluruh kantor Feng Yuansheng dikelilingi oleh asap. Bab 2169. Bagi pemuda yang tiba-tiba muncul di kantornya dan dipanggil Long Ye, Feng Yuansheng saat ini meminta perhatian yang cermat. Di hadapan Long Ye ini, Feng Yuansheng tidak terlihat seperti bos VIP. Ia hampir seperti anjing. Dengan hala di pinggangnya, ia tidak dapat menahan diri untuk memukul punggungnya dan mencubit bahunya untuk Long Ye. Untuk tangan ini, Feng Yuansheng mampu menangkapnya. Setelah keheningan yang lama, suara pemuda itu akhirnya terdengar di kantor, Paman Feng, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu juga seorang lelaki tua di keluarga kita? Bagaimana Anda bisa membuat keributan tentang hal kecil ini? Ayo, panggil aku dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Mendengarkan alamat Long Ye ini kepada Feng Yuansheng, tampaknya hubungan antara keduanya tidak sesederhana yang dibayangkan. Feng Yuansheng menurunkan alisnya dengan lancar dan berkata sambil tersenyum, Tuan Long, saya tidak merekrut lagi. Selain itu, saya tidak berani memanggil bos saya, jadi saya hanya bisa meminta Tuan Long untuk menangani masalah ini. Atas perkataan Feng Yuansheng, Long Ye juga menoleh ke arahnya, kamu takut pada bosmu, aku tidak takut. Orang tua itu seharian minum-minum. Dia bahkan tidak melakukan hal yang serius. Dia ingin aku melakukan sesuatu untuk membersihkan pantatnya.
Jelas, hubungan antara pemuda itu dan bos di balik layar klub itu tidak begitu umum. Mendengarkan perkataan Long Ye, Feng Yuansheng ketakutan. Saat ini, dia berdiri di samping dan tidak berani kentut. Ayo, katakan padaku, masalah apa yang kamu hadapi hari ini? Apakah kamu kekurangan uang, atau kamu kekurangan orang, atau semacam bajingan picik yang datang untuk mempermainkanmu? Gaya bicara anak muda itu tidak kecil. Ada perasaan bahwa semuanya bisa diatur untukmu. Atas pertanyaannya, Feng Yuansheng hanya bisa berkata dengan senyum masam, tidak satu pun. Mendengarkan perkataan Feng Yuansheng, wajah Tuan Long sama sekali tidak langsung berubah. Apa maksudmu? Aku senang kau bermain dengan laki-laki. Begitu Tuan Long marah, Feng Yuansheng ketakutan dan gemetar. Dia berlutut di tanah dan berkata, Tuan Long, bahkan jika aku memiliki keberanian, aku tidak berani mengolok-olokmu. Ini benar-benar sulit. Saat dia mengatakan ini, Feng Yuansheng menggigil dan memberitahu pemuda itu apa yang baru saja terjadi di atas ring. Tuan Long, ini adalah pertandingan pertama. Aku kehilangan puluhan juta dolar. Jika orang itu terus bertanding, aku tidak tahu berapa banyak yang akan hilang. Jika bos tahu tentang ini, dia harus menelanjangiku hidup-hidup. Mendengar tangisan Feng Yuansheng, wajah pemuda itu tidak hanya tidak memiliki ekspresi marah, tetapi juga memiliki jenis kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Sambil tertawa kecil, pemuda itu menghisap cerutu dan berkata, menarik sekali bisa memukul Lei Hong hingga setengah tubuhnya dengan satu pukulan. Menarik sekali. Sambil berbicara, tatapan pemuda itu tiba-tiba beralih ke Feng Yuansheng, Paman Feng, ini pertama kalinya aku melihat hal seperti itu. Kenapa kau tidak membiarkan orang itu terus membandingkan? Bukankah kau punya banyak binatang langka di bawah tanganmu? Perang antara manusia dan binatang seperti ini jarang terjadi. Tapi Long Ye, orang itu, bagaimana kalau orang itu terus menang? Pemuda itu menatap Feng Yuansheng dengan dingin dan berkata, Paman Feng, apakah kau seorang petinju bawah tanah yang bahkan tidak punya cara seperti ini? Kau selalu bisa mengatur permainan dan melawan pertandingan palsu. Jika kau tidak meresepkan obat untuk anak itu, apakah kau ingin aku mengajarimu hal yang begitu sederhana? Ini. Feng Yuansheng ragu-ragu. Apa, yang ini, yang itu, ayolah, aku akan menunggu pertunjukan yang bagus. Sambil mendesak, ekspresi pemuda itu semakin bersemangat. Feng Yuansheng tidak punya pilihan selain melakukannya sesuai keinginan Longye. Setelah istirahat lebih dari 20 menit, seluruh jadwal ring tinju bawah tanah mulai bekerja lagi. Ketika tubuh Tugang muncul di panggung ring lagi, suasana di ring telah berubah. Mati, mati, mati. Terdengar teriakan dan jeritan. Tampaknya Tugang telah menjadi bintang paling bersinar di lapangan. Mengenai kegelisahan kerumunan di sekitarnya, Tugang masih menunjukkan ekspresi tenang, karena bagi Tugang, penonton ini sama sekali tidak relevan. Menyaksikan Tugang kembali ke panggung, di kotak 3 ring, saudara lelaki cerdas yang ditakuti setengah mati oleh Tugang penuh dengan ketakutan. Tetapi lelaki tua yang duduk di dalam kotak itu tampak seperti biasa, tetapi telapak tangannya tertutup saat ini. Gerakan-gerakan kecil ini tampaknya memiliki beberapa makna lain. Sahabatku terkasih, setelah masa istirahat, permainan kita akan berlanjut, tetapi kali ini Dewa Kematian kita tidak akan menghadapi ujian umat manusia. Siapa lawannya? Dengan suara pembawa acara yang lantang dan jelas, kilatan panggung tiba-tiba menyinari macan tutul yang telah menunjukkan wajahnya di depan publik. Mobil kandang yang menampung macan tutul itu tidak dapat berhenti bergerak maju, dan segera terhubung dengan panggung. Wah, lawan kematian kali ini adalah macan tutul dari padang rumput. Aku tidak tahu apakah kematian dapat menciptakan kemuliaan lain di hadapan binatang buas seperti itu. Hadirin sekalian, bel akan berbunyi dalam 3 menit. Silakan cepat jika Anda ingin bertaruh. Setelah kata-kata pembawa acara keluar, layar yang bergulir di atas ring segera memperlihatkan peluang kedua belah pihak. Dan kali ini ring tersebut jelas belajar untuk menjadi lebih baik, peluang Tugang dan si macan tutul ditetapkan pada angka 1:2. Saat ini, banyak orang di tribun sekitar ring berebut untuk bertaruh. Mereka pada dasarnya menaruh semua chip di tangan mereka pada Dewa Kematian. Tiba-tiba, jumlah taruhan atas nama Dewa Kematian melonjak, dan segera mencapai tingkat yang mengerikan. Di kotak 3, saudara Liang menatap bosnya dan berkata, Bos, apakah Anda tidak bertaruh pada permainan ini? Orang tua itu hanya menjabat tangannya dan berkata, lihatlah. Setelah istirahat yang begitu lama, siapa yang tahu apa lagi yang akan dilakukan Feng Yuansheng, jadi jangan terburu-buru melakukannya terlebih dahulu. Jelas, orang tua itu takut dengan apa yang akan dilakukan Feng Yuansheng secara diam-diam dan membuat pertandingan palsu. Bagaimanapun, Feng Yuansheng tidak pernah melakukan hal semacam ini. Ketika semua orang di atas ring mulai bertaruh dengan antusias, kotak 5 kembali menggelar adegan yang menakutkan dan menakutkan. Ya, kotak 5 lagi. Tak lama kemudian seseorang memperhatikan angka-angka bergulir di layar lebar.
100 juta, ya ampun, kotak 5 benar-benar langsung membayar 100 juta untuk membeli Dewa Kematian kali ini. Luar biasa. Luar biasa. Made, buang banyak uang, Nima ini benar-benar jumlah uang yang besar. Terlalu dalam. Bab 2170. Di kotak kelima, tembakan kedua Kevin Ye masih sangat gila, keren, dan menggantung, meledakkan langit. Dan dibandingkan dengan yang pertama, jumlah taruhan ini adalah urutan besaran yang lain. Jelas bahwa orang-orang di kotak kelima ingin memberitahu semua orang di tempat itu bahwa mereka telah mempertaruhkan semua uang yang mereka menangkan di yang terakhir dan bertaruh padanya. Begitulah heroik dan kuatnya mereka. Melihat angka 0 yang tak terhitung jumlahnya bergulir di layar lebar, saat ini, seluruh lapangan tinju sedang mendidih. Sekarang semua penonton ini berpikir tentang seberapa kecil dari mereka sendiri bernilai 100 juta yuan. Memikirkannya, ada semakin banyak chip judi atas nama Dewa Kematian, tetapi pada dasarnya tidak ada tekanan pada macan tutul, yang membentuk situasi yang memalukan dari satu sisi ke sisi lainnya. Saat ini, di kantor Feng Yuansheng di lantai 5, Long Ye tersenyum dan menyaksikan adegan di atas ring melalui kamera pemantau. Kotak 5, cukup berani dan menarik. Saat dia berbicara, Longye mudah mengaitkan jarinya ke Feng Yuansheng. Feng Yuansheng segera melangkah maju seperti anjing pesek. Tuan Long, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pergi dan cari tahu siapa yang ada di kotak nomor 5. Feng Yuansheng terkekeh dan berkata, Tuan Long, sejujurnya, saya sudah memeriksa 2 orang di kotak nomor 5. Mereka semua berwajah baru, tidak ada yang perlu diperhatikan. Hanya saja kartu emas ungu di tangan mereka ada hubungannya dengan itu. Oh, bukankah kartu anggota mereka milik mereka sendiri? Feng Yuansheng mengangguk tak berdaya, kartu emas ungu di tangan mereka adalah edisi terbatas di klub. Saya memeriksa catatan dan menemukan bahwa kartu emas ungu ini seharusnya diberikan oleh bos kepada Lu Guangyao, manajer Jinyu Mantang. Penuh dengan emas dan giok. Maksudmu rumah Sue Changkong penuh dengan emas dan giok? Mendengar ini, wajah Tuan Long sedikit salah. Tepat sekali. Segera, seluruh kantor menjadi sunyi. Namun, setelah beberapa saat, Long Ye berkata lagi, periksa apakah orang-orang di kotak nomor 5 ada hubungannya dengan Sue Changkong. Jika mereka tidak ada hubungannya dengan Sue Changkong, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika mereka ada hubungannya dengan Sue Changkong, mereka hanya bisa membiarkannya begitu saja. Keluarga Lin Hai Sue tidak mudah diprovokasi. Ya, Tuan Long. Sekarang dengan pemuda ini di tempat kejadian, Feng Yuansheng jauh lebih santai. Bagaimanapun, tidak peduli keputusan apa yang dibuat oleh pemuda itu saat ini, dia paling-paling hanya pelaksana. Oleh karena itu, begitu ada kesalahan, bos besar tidak dapat menemukan dirinya sendiri, jadi dia bebas. Saat ini, di arena bawah tanah, bel yang menandai dimulainya permainan akhirnya berbunyi. Di bawah ekspektasi semua orang, macan tutul yang telah lapar selama beberapa hari itu akhirnya keluar dari kandang dan melangkah ke atas panggung. Namun, macan tutul itu tidak langsung mendekati tugang di atas panggung dan tidak berani melancarkan serangan. Indera penciuman alami hewan itu tampaknya membuat macan tutul itu merasakan bahaya yang tak terbatas. Tak lama kemudian, di tengah panggung, sebuah pemandangan yang tak terduga terjadi. Macan tutul yang ingin mencoba itu hanya berjalan di sekitar pinggiran panggung. Namun ketika matanya bertemu dengan tugang, macan tutul itu seperti telah meledakkan rambutnya. Orang-orang melihat rambutnya berdiri tiba-tiba, dan kemudian dengan nalurinya sendiri melompat setinggi 3 kaki. Kemudian sesuatu terjadi. Macan tutul malang itu tampaknya takut pada tugang di atas panggung. Dia tidak berani menyerang atau mendekati. Saat itu, seluruh tubuhnya meringkuk seperti ini, dan cakarnya sedikit gemetar, jadi dia memeluk kandang besi di sekitar panggung. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba, itu mencemooh di lapangan. Apa? Kupikir ada perang seru antara manusia dan binatang. Ini terlalu asal-asalan. Pengembalian uang. Pengembalian uang. Saat ini, ada aliran permintaan pengembalian uang yang terus-menerus. Dan terjadinya adegan aneh seperti itu juga tidak diharapkan oleh staf lapangan tinju. Mendengar sorakan dari tribun, beberapa anggota staf segera maju ke depan dengan tongkat di bagian bawah ring. Mereka terus memukuli kandang besi di sekitar panggung, seolah-olah ingin mengusir macan tutul yang ketakutan itu kembali ke panggung. Namun, di hadapan tongkat, macan tutul malang itu tetap menolak untuk menyerah. Dia hanya merangkak di kandang seperti ini, dan tidak mau turun meskipun para anggota staf memukulinya. Penampilan macan tutul yang tidak tahu malu benar-benar membuat orang tidak punya pilihan. Tidak seorang pun mengira bahwa perang yang diharapkan antara manusia dan binatang pada akhirnya akan menjadi begitu lucu dan menarik. Ini adalah adegan yang paling tidak terduga di ring tinju bawah tanah ini sejak dibuka. Dan berbeda dari penonton biasa, Nindi Sue melihat adegan ini di kotak 5, yang membuat pikiran Nindi Sue meledak. Dia berkata, sungguh pria kecil yang manis, sungguh lucu melihat penampilannya yang gemetar.
Mendengar kata-kata Nindi Sue, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, jika kamu suka, kami akan membawanya kembali nanti. Ya, ya. Wajah Nindi Sue tampak bersemangat, penampilan itu di mata Kevin Ye memiliki perasaan asmara yang istimewa. Pada saat ini, Tugang, yang telah lama mengganggu di atas ring, tidak dapat menahannya. Dengan kepalanya dimiringkan, Tugang secara aktif menyerang saat ini dan berjalan menuju Macan Tutul selangkah demi selangkah. Adapun Macan Tutul, ketika dia mendengar suara Tugang, kedua kaki depannya berusaha sekuat tenaga untuk memanjat. Sayang sekali kandangnya terlalu tinggi. Dia sudah berada di atas kandang saat ini, dan tidak ada ruang baginya untuk naik. Tak lama kemudian, Tugang telah sampai di bawah Macan Tutul. Kemudian Tugang melompat berdiri, dan ketinggian vertikal itu sungguh sensasional. Bagaimanapun, meskipun kandang besi itu terlihat kecil, tingginya setidaknya 7 atau 8 meter. Dengan lompatan Tugang, seluruh orang itu telah mencapai puncak kandang. Kemudian Tugang hanya melambaikan tangannya dan menangkap Macan Tutul itu. Kemudian orang ini dan seekor Macan Tutul mendarat di tanah dengan mulus. Menangkap Macan Tutul dengan tangan kosong, orang biasa bahkan tidak berani memikirkannya. Namun bagi Tugang saat ini, itu tampak seperti pekerjaan yang mudah. Tepat ketika mata semua orang menatap cincin itu, Tugang dan Macan Tutul di tangannya, dan dia tidak tahu gerakan berdarah apa yang akan dilakukan Dewa Kematian selanjutnya, tindakan Tugang selanjutnya masih ironis. Semua orang melihat bahwa Dewa Kematian mencengkeram telinga Macan Tutul, lalu berjalan ke tepi panggung selangkah demi selangkah sambil memegang binatang kecil ini di tangannya. Kemudian dia melepaskannya begitu saja dan melempar si kecil yang menggigil itu keluar dari panggung. Melihat pemandangan ini, untuk sesaat, seluruh stadion menjadi gempar. Saat ini, pembawa acara yang berdiri di bawah panggung juga bingung. Dia pikir dia akan melihat pemandangan darah dan kekejaman yang tak tertandingi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Kematian di atas ring akan memiliki sisi yang begitu lembut. Sungguh membingungkan.